gelap dan ngeri. Tuhanku perlu bertolong. Selamat malam keluarga yang Tuhan Yesus kasihi. Salam. Hari ini tanggal 23 September, kembali kita bersama boleh beribadah. Meskipun masih di rumah kita masing-masing, biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kita, karena Tuhan masih memberi kita kekuatan, kesehatan untuk kita boleh beribadah kepadanya. Kami undang keluarga untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi dari PKJ 7 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah, pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Oh Tuhan yang bernyanyi seumur hidupku. Kita akan masuk dalam sambutan dan doa pembukaan oleh pelayan firman. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di malam hari ini dalam persekutuan ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Kawan Kasih, kami mohon kehadiran Tuhan agar persekutuan kami menjadi berkat terindah untuk kami pakai menjalani hidup ini. Kami memohon Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat yang menyaksikan akan renungan ini, ibadah ini, biarlah mereka juga semua ada dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir ibadah malam hari kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan. Amin. Kita akan masuk dalam puji-pujian. Kita baca dari Mazmur ayat 33 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan ucapan, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kita si baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kembali kita akan angkat pujian dari PKJ 198. Ayat yang pertama, PKJ 198 ayat yang pertama, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabda, agar tenang hatiku dan hilang batinku. Di hatiku ya, di hatiku Tuhan bersabda, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita akan masuk dalam layanan firman.
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami tetap yakin dalam iman kami bahwa firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya bahwa tanpa firman-Mu kami tidak sanggup untuk menjalani hidup. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah hikmat Kau berikan bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengontrol aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karunia-Ku bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ya Abah, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada suatu ungkapan dari dalam hati Tuhan Yesus ketika Dia ada di taman Getsemani, yang berdoa di tengah-tengah situasi yang saat itu kemungkinan sedang mencekam dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia meminta kepada Bapa di surga. Kalau saudara baca lihat Matius pasal 26, dikatakan demikian, ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara-saudara, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Situasi batin yang sangat mencekam dihadapi oleh Yesus Kristus, sehingga Dia meminta kalau boleh itu berlalu daripada. Tapi Tuhan Bapa di surga tidak melakukan. Hal ini juga dilakukan oleh yang disebut tokoh yang sangat fenomenal sekali, Rasul Paulus. Bagaimana di tengah-tengah kondisinya, lalu dia meminta kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang menghimpit kehidupannya, karena ada utusan iblis bagaikan duri yang menggerogoti tubuhnya. Lalu Rasul Paulus meminta kepada Bapa di surga, sebagaimana firman Tuhan katakan ayatnya yang ke-8, tentang hal itu sudah aku 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Saudara bayangkan 3 kali Paulus berkata kepada Tuhan agar iblis, utusan yang ada dalam tubuhnya itu dapat diangkat oleh Tuhan. 3 kali dia meminta, sama seperti Yesus Kristus di taman Getsemani meminta kepada Bapa agar cawan itu berlalu. Tapi kita lihat saudara, apakah itu dijawab oleh Tuhan? Paulus mengatakan,
3 kali dia meminta, tapi semuanya itu tidak menjadi kenyataan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan permohonannya. Karena apa, saudara-saudara? Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan, Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara sudah bisa bayangkan Paulus mendapat jawaban, kalau aku angkat iblis itu, engkau akan sombong. Kalau aku angkat duri penderitaan, engkau akan memegangkan dirimu, dan kau akan mengatakan semuanya tentang kehebatanmu. Oleh karena itu, ayat yang ke-9 katakan, cukuplah kasih karuniaku, sebab dalam kelemahan maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara bisa bayangkan situasi yang meminta agar dia memperoleh apa yang didambakan, tetapi Tuhan katakan, tidak, engkau harus mengalami itu, karena dengan demikian kuasaku akan menjadi sempurna di tengah-tengah apa yang engkau hadapi. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengalami hal demikian. Tentu kita juga pernah mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan malam hari ini. Coba saudara bisa membuat list apa yang saudara pernah minta kepada Tuhan. Saudara tulis, lalu lihat berapa banyak yang Tuhan sudah jawab, atau berapa banyak yang saudara pohonkan kepada Tuhan agar ini berlalu, ini diangkat, ini diberikan yang baik. Lalu lihat, cross check, apakah Tuhan menjawab? Lalu pertanyaannya untuk saudara dan saya, ketika Tuhan tidak menjawab apa yang saudara minta, lalu apa yang kita perbuat? Belajar daripada Rasul Paulus, dia tetap mengaminkan dan mensyukuri apa yang Tuhan berbuat. Karena itu aku senang, bayangkan, walaupun jawabannya tidak sesuai dengan keinginannya, Paulus katakan, tetapi aku senang dan rela dalam kelemahan. Dia tidak menerima apa yang didambakan, tetapi dia katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus Yesus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara-saudara, inilah keyakinan iman Paulus. Dan keyakinan ini haruslah ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan kelemahan, walaupun kita mengalami siksaan, walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan kesukaran, kita dianiaya, kita diliputi dengan kesesakan, kita berdoa, Tuhan, agar aku diberikan kekuatan, Tuhan, aku diberikan kesembuhan, Tuhan, Engkau memberikan kelegaan di tengah-tengah kesesakanku. Tapi Tuhan tidak menjawab. Belajar dari Paulus katakan, aku tetap bersukacita, aku senang dan rela. Karena apa? Karena ketika aku tidak memperoleh, ketika aku masih diliputi dengan kelemahan, penganiayaan, kesukaran dan siksaan, tapi aku yakin, Paulus katakan, aku tetap kuat dalam iman, karena Tuhan yang bersama-sama dengan diri. Inilah yang harus kita pahami, saudara-saudara jemaat, malam hari ini dalam ibadah rumah tangga. Barangkali doa-doa kita, permohonan kita, Tuhan belum jawab. Tidak apa-apa. Tuhan belum berikan apa yang kita dapatkan. Tidak apa-apa. Tetap terus kuat. Tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam kelemahan kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tuhan punya maksud
di tengah-tengah apapun hidup kita. Itulah yang Yesaya 55 ayat 8 katakan demikian, saudara-saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancanganku bukanlah rancangan Tuhan. Rancangan kita barangkali ingin memperoleh apa yang kita minta dari Tuhan, tapi Tuhan punya rancangan yang lain, saudara. Tapi rancangan Tuhan, saudara-saudara kekasih, adalah damai sejahtera. Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita di tengah-tengah hidup ini, asal kita tetap teguh dalam keyakinan iman bahwa seberat apapun persoalan di tengah-tengah hidup kita, apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, kalau kita tetap selalu bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dengan rancangannya yang indah. Rancangan kita barangkali menyenangkan untuk diri kita, tapi belum tentu menyenangkan untuk Tuhan. Tapi yang pasti, rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan kesenangan, kebahagiaan, sukacita bagi hidup dan kehidupan kita. Akhirnya, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan ada menopang perjalanan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu boleh menjadi tuntunan, bahkan penghiburan serta pengharapan dalam kita menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Keluarga Tuhan Yesus kasih, mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 127 ayat yang pertama saja. Jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu, utara Dia di tanganmu, menubah aku sesukamu, dan menantikan Tuhanmu. Kita akan masuk dalam persembahan, namun sebelumnya biar dengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita dapat dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemurahanmu akan meluap dengan air buah angin. Kita akan ikuti persembahan kita dengan PKJ 146. Bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, jangan jemu. Bawa persembahanmu, bawa
Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, persekutuan dalam ibadah rumah tangga malam hari boleh jadi karena Engkau yang memberkati. Firman telah kami renungkan. Kami boleh belajar dari apa yang Rasul Paulus yakini, bahwa seberat apapun cobaan tantangan berkumpul, seberat apapun segala yang kami jalani, Tuhan ada menyertai kami, Tuhan yang menolong kami. Karena itu kami tetap selalu mensyukuri hidup yang Tuhan berikan untuk kami jalani. Jadikan kami kelompok yang tetap teguh dalam iman, percaya hanya kepada kuasa-Nya Tuhan Yesus, karena di dalam kuasa kami memperoleh keselamatan. Bersama-samalah dengan seluruh jemaat, keluarga jemaat Pelindung kawan, serta hidup mereka, Engkau jaga mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah keluarga kami masing-masing yang ada di Pelindung jemaat kawan kami, Engkau berkati. Engkau bersama-sama dengan kami sebagai suara, sebagai imam tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Boleh kami menjadi teladan di dalam perkataan, perbuatan, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tidak melalui perbuatan kami yang selalu mengandalkan keluarga kami, istri dan anak kami, Engkau berkati. Demikian juga Kau sertai suami kami. Biarlah kami sebagai istri, ibu rumah tangga dapat menjalankan tugas dengan sebaik. Kami boleh menjadi istri yang mendampingi suami, memberikan kekuatan, dorongan dikala mereka menjalani pekerjaan. Sehingga kami boleh menjadi istri, ibu rumah tangga yang bijak, takut akan Tuhan. Dan kami boleh bersama suami sebagai orang tua mendidik, membesarkan anak-anak kami dengan takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berjalan dalam terang firman Tuhan. Sehingga kehidupan keluarga adalah keluarga yang menerangi dan diterangi. Kami juga berdoa untuk anak-anak, biar anak-anak kami dalam segala hidup dan kehidupan mereka, baik yang saat ini sedang menjalankan pendidikan, sekolah dasar SMP, menengah, pertama menengah atas, dan yang sedang kuliah. Tuhan, biarlah mereka juga ada dalam firman Tuhan. Mereka boleh bersertai, berjaga. Biarlah pendidikan mereka yang saat ini sedang mereka jalani di rumah karena situasi COVID-19, untuk tetap memotivasi mereka untuk tetap selalu kuat dan percaya bahwa kalau mereka mengejar cita-cita, mereka selalu harus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga bersama-sama dengan seluruh majelis jemaat, pelayan-pelayan yang menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Biarlah kami semua yang telah Kau panggil pakai dalam tugas pelayanan ini ada dalam naungan kasih sayang. Kami boleh menjalankan dengan sebaik-baiknya pelayanan kami. Biarlah melalui kami nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah jemaat. Dan juga berdoa jemaat yang lemah sakit, Tuhan Kau bersama-sama. Kau berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan. Mujizat Tuhan mulia, tidak ada yang mustahil dari Tuhan. Tuhan Yesus Ponte, David Taron, anak Yohanes Aiba, Paul Rumeno, dan saudara-saudara kami lain, Tuhan jawab di kekuatan dan kesembuhan. Engkau bersama-sama dengan segala keberadaan kami. Biarlah hidup kami adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, dan berjalan sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari-hari yang kami akan lalui, biarlah Tuhan selalu membimbing menuntun kami dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Pesertai dan Olga, jadi bos, Tuhan bersama-sama dalam hidup pribadi, keluarga, dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Segala apapun yang kami boleh lakukan karena Tuhan yang memberikannya kepada kami. Ungkapan syukur dalam bentuk persembahan telah kami berikan. Seberapapun yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya Engkau yang berkati. Sehingga melalui apa yang kami nyatakan, Tuhan akan memberkati segala usaha kerja kami. Tuluskanlah mereka yang mempercayakan dengan hikmat mengelola persembahan agar berguna dalam tugas pelayanan, berguna menyatakan kebenaran firman dalam bentuk yang nyata. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyadari keterbatasan kami, kami tidak mampu mengungkapkan satu persatu segala doa permohonan kami, pergumulan kami. Tapi kami percaya, sebelum bibir mulut kami mengungkapkannya, mengatakan, Tuhan telah mengetahui lebih dahulu dari hati kami masing-masing. Karena itu, ampunkanlah dosa kesalahan kami. Selalu dan dengarlah doa kami yang kami panjatkan kehadirat Yesus melalui satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sandaran kita, yang selalu ada menjaga menyertai kami, yang selalu hadir dengan kekuatan kesehatan dan berkat, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikurniakanlah nama-Mu, dalam kerajaan, jadilah dan pada hari ini kami dalam penyertaan seperti kami dalam dosa dan dalam lepaskan kami dari karena oleh Indonesia kuasa sampai selama. Amin. Saudara-saudara, kita menyanyi dari PKJ 24 ayat 1 dan 2, saling berdiri. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hidupmu singkat bagaikan terbang. Mana benar yang tenang di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang lekang di dalam dunia. Segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai yang tidak lekang. Saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah ini boleh jadi dari awal pertengahan sampai akhir, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Firman yang telah kami renungkan menjadi terang penuntun dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjaga, menyertai kami semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam kemasihan Allah dan tuntunan Roh Kudus menuntun, menjaga, menyertai dan memberkati kita. Persekutuan jemaat penuh berkat, pribadi dan keluarga kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, biarlah Tuhan memberkati persekutuan ibadah rumah tangga pemilu umat Tuhan kasih, dan kita percaya Tuhan ada menjaga dan menyertai kita. Melewati lembah duka sepi,
dapat jalan